Ia ditindih oleh seorang perempuan yang menyusup ke dalam tubuhnya melalui pusar dan menyayat dagingnya dari dalam. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tempat di mana kisah-kisah kelam tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Di pinggir kota, di bawah tiang lampu yang bergetar tertiup angin, seorang perempuan berdiri. Roknya basah oleh hujan, make upnya luntur, dan matanya kosong. Namanya Santi, seorang pelacur bukan karena ingin, tapi karena hidup menelanjanginya tanpa ampun. Sudah 3 malam ia berdiri di sana. Tak ada satupun yang menoleh ke arahnya, karena katanya dia bukan barang laku. Padahal di dompetnya hanya tersisa uang Rp2.000 dan di perutnya hanya berisi kopi hitam pahit sejak kemarin pagi. Tapi tiba-tiba malam itu seseorang datang. Bukan pelanggan, bukan penolong, melainkan pembuka pintu neraka. Seorang wanita tua menghampirinya, berbisik tajam. Mau disukai banyak laki-laki? Aku bisa bantu. Tapi sekali kau melangkah, kau tak akan pernah bisa kembali. Dan Santi memilih masuk ke dalam kegelapan. Ia tak tahu bahwa yang menantinya bukan cinta, bukan uang, bukan kehidupan, tapi kematian yang perlahan dan busuk dari dalam. Santi berdiri di bawah tiang lampu yang berkelap-kelip. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena hujan, tapi juga karena lapar. Hari itu ia belum makan, dan sekarang perutnya perih, seperti dikerat dari dalam. Banyak mobil yang berlalu lalang, tapi tak ada satupun yang berhenti. Tak ada yang sudi melihatnya, padahal dia sudah dandan secantik yang dia bisa. Lipstik merah, bulu mata palsu terpasang, dan parfum yang menusuk hidung. Dulu dia sempat bermimpi ingin menjadi guru TK, tapi sekarang dia berdiri malam demi malam, menunggu pria yang bahkan tak mau tahu siapa namanya. Tapi ironisnya, bahkan untuk jadi pelacur pun dia gagal. Terdengar bisikan dari perempuan-perempuan lain. Kasihan tuh, udah seminggu gak ada yang mau. Alah, mukanya aja kayak orang mati. Habis sekali auranya. Santi hanya menunduk. Matanya basah, tapi air matanya tidak jatuh. Karena bahkan tangisannya pun terasa sia-sia. Di rumah, ibunya terbaring lumpuh. Adiknya juga masih sekolah, dan kontrakan akan ditagih besok pagi. Dia menatap tangannya yang gemetar, dan untuk sesaat ia berpikir untuk melompat ke sungai malam itu juga. Tapi seseorang menghampirinya. Seorang wanita tua, bajunya compang-camping, tangannya keriput, kuku-kukunya hitam dan panjang. Kau cantik, nak. Tapi dunia ini menolakmu ya.
Santi mengangguk perlahan. Aku tahu rasanya menjual kehormatan tapi tak laku, memberi senyum tapi ditertawakan. Dunia ini busuk, Santi, tapi aku bisa membantumu, membuatmu menjadi rebutan. Hanya dengan satu malam dan semuanya akan berubah. Santi terpaku. Tak pernah ia menceritakan namanya, tapi wanita itu tahu. Dan tanpa sadar, ia mengikuti wanita tua itu, meninggalkan jalanan, menuju lorong gelap yang bahkan tidak ada di dalam peta, menuju tempat di mana perempuan-perempuan sepertinya bukan cuma menjual tubuh, tapi juga menjual jiwa. Dan dari detik itulah, hidup Santi tak pernah kembali. Hutan itu bukan tempat biasa. Udara di dalamnya lebih dingin, lebih berat, seperti menghirup kematian. Pepohonan tak bergerak, tapi rantingnya seakan mengikuti langkah Santi. Di kejauhan, sebuah gubuk muncul. Reot berdinding kayu lapuk. Di sekelilingnya, tanah merah seperti darah segar. Dan dari dalam keluar asap putih dan bau busuk anyir menusuk ke otak. Di tengah ruangan itu, wanita tua yang kini dipanggil Mbah Saroh duduk di atas kain mori yang penuh bercak hitam. Di depannya, sebuah mangkuk tanah liat berisi darah ayam, rambut manusia, dan serpihan kuku. Mbah Saroh berkata lirih, Tubuhmu sudah ditolak, tapi malam ini aku akan beri kau kulit baru, daging baru, aroma baru. Para lelaki akan mengejarmu, bahkan tanpa perlu kau berbicara. Mbah Saroh mengambil pecahan kaca. Tangannya cepat, lalu menggores dada Santi. Campurkan darahmu dengan darah kotor yang keluar setiap bulan, lalu telan. Biarkan roh malam masuk lewat tenggorokanmu. Santi gemetar, tapi ia tetap melakukannya. Dia menelan cairan merah hitam itu yang terasa seperti bangkai busuk dan amis logam. Perutnya panas, lidahnya kebas, matanya berdenyut, dan dari dalam tubuhnya ia merasakan sesuatu merangkak naik, seperti tangan kecil yang mencengkeram isi perutnya dan tertawa. Tubuh Santi jatuh, kejang. Dari mulutnya keluar lendir hitam. Dari antara pahanya menetes darah tebal dan sesuatu yang menggeliat. Sudah jadi, kau kini bukan manusia lagi. Kau adalah bunga malam. Tapi ingat, setiap lelaki yang menyentuhmu akan mencium bau kematian. Malam itu, Santi bangkit dari tanah dengan tubuh yang sama, tapi mata yang berbeda. Dan ketika ia kembali ke pinggir jalan, semua mata tertuju padanya. Semua mobil berhenti. Semua pria ingin memilikinya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa yang menyentuhnya, mereka tidak sedang membeli cinta. Mereka sedang menandatangani surat kematian. 3 pria pertama yang tidur dengan Santi
meninggal dalam 3 malam berturut-turut. Yang pertama, ditemukan tewas dalam kamar kos. Lehernya patah, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Yang kedua, menabrakkan dirinya sendiri ke tiang listrik dengan telanjang bulat dan sambil berteriak, "Wanita iblis!" Dan yang ketiga, ditemukan duduk tenang di dalam mobilnya dengan wajah disobek menggunakan tangannya sendiri. Mulutnya dijejali dengan kelopak bunga melati busuk. Dan Santi, ia tak merasa bersalah, justru merasa kuat, cantik, diinginkan. Tapi tubuhnya perlahan mulai berubah. Kulit di punggungnya mengelupas seperti sisik. Kuku-kukunya hitam dan panjang. Setiap kali dia mandi, airnya berubah keruh dan selalu tersisa rambut panjang yang bukan miliknya. Dan yang paling mengerikan, ia tak lagi datang bulan. Sebagai gantinya, setiap malam Jumat, ia mengeluarkan darah hitam dari antara kedua pahanya, bercampur dengan belatung kecil yang menggeliat dan menangis. Ia mulai mengurung diri. Cermin di dalam kamarnya pecah sendiri. Foto keluarganya juga terbakar tanpa sebab. Dan setiap tidur, ia bermimpi. Ia ditindih oleh seorang perempuan yang menyusup ke dalam tubuhnya melalui pusar dan menyayat dagingnya dari dalam. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Kau kini sudah menjadi ladang, tempat aku menanam kutukan. Tubuh Santi bergetar. Santi mulai mencium bau busuk dari dalam tubuhnya. Tak peduli berapa kali ia mandi, bau itu tetap ada. Bau darah, anyir, dan melati yang tumbuh di bawah tempat tidurnya. Iya, melati. Bunga itu mulai tumbuh dari lantai kamarnya. Tiap malam mekar satu, tapi pagi layu dan meleleh menjadi darah. Hingga suatu malam ketika ia terbangun, seluruh tubuhnya sudah tertutupi dengan kelopak melati. Dan dari mulutnya, sebatang akar mengikat lidahnya. Santi mencoba berteriak, tapi hanya darah yang keluar. Dan dari perutnya, ia bisa merasakan janin-janin kecil menggeliat. Bukan bayi, tapi makhluk dengan wajahnya sendiri. Matanya buta dan mulut yang penuh dengan gigi. Mereka bersuara, "Kami semua ingin keluar, Ibu. Kami semua adalah hasil dari malam-malammu." Santi berteriak. Ia berlari keluar rumah. Tapi orang-orang hanya menatapnya. Karena yang mereka lihat bukan manusia, tapi sesosok perempuan dengan kulit mengelupas, mata membusuk, dan darah menetes dari antara pahanya, menyiram bunga melati putih di atas trotoar. Dan sejak malam itu, Santi menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang tersisa hanyalah kamar penuh bunga melati basah
kasur yang terbakar setengah, dan cermin bertuliskan dengan tulisan berwarna merah menyala. Aku dijual murah, tapi kalian semua membeliku dengan nyawa. Setelah malam itu, tubuh Santi memang tidak ditemukan. Tapi kota itu berubah. 5 laki-laki meninggal dalam seminggu dengan luka yang sama. Leher yang patah, mata tercungkil, dan mulut mereka dipenuhi kelopak melati busuk. Dan yang lebih mengerikan, setiap malam Jumat, orang-orang mencium bau melati menyengat dari kamar mereka. Tapi tak ada bunga di sana. Yang ada hanya cermin dengan embun membentuk satu kata, Santi. Bersama Pocita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.